Halo sobatku, gimana kabar? Mantap? Aman semua? Mantap lah kalau semuanya aman. Oke, di video ini aku ingin membahas bagaimana caranya bisa berhenti dari dunia narkotika dan bisa keluar dari dunia hitam atau pergaulan bebas kan gitu. Karena ada beberapa orang yang nanya ke aku, "Bang, kasih tau lah, kasih tips lah, gimana dulu abang bisa berhenti bang, bisa bertobat, bisa berhenti, bisa keluar dari dunia hitam gitu." Oke? Nah, jadi buat kalian nih yang masih pakai narkotik, masih terikat dengan dunia hitam, pergaulan bebas, tonton video ini sampai habis. Dan kalian yang punya keluarga, teman, atau sahabat, atau siapapun yang begitu, kalian tonton video ini sampai habis dan kirim video ini ke dia ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, sekarang kita masuk ya, kita mulai ya. Oke ya. Oke, nah, waktu aku nih bisa berhenti dari dunia narkotik, pergaulan bebas, dunia hitam, yang pertama itu aku punya niat dulu nih. Kita punya kesadaran dulu nih, aku mau berhenti, niat juga ada harus, dan itu penting sekali malah ya. Jadi kalau nggak ada punya niat, susah juga, bahkan susah, bener-bener susah untuk bisa keluar dari situ. Jadi nggak ada cerita orang katanya bisa berhenti kalau dia nggak ada niat gitu loh. Apalagi yang namanya narkotik itu punya candunya tersendiri gitu. Kita ketergantungan dibuatnya. Oke, jadi harus punya niat. Jadi aku tuh pertama punya niat dulu. Aku punya kesadaran. Bagaimana, apa yang aku pikirkan waktu itu adalah begini. Aku berpikir ini mau sampai kapan gitu. Hidupku senang, bener-bener senang, berlimpah semua. Tapi ada sebuah kekosongan yang nggak pernah terisi gitu loh. Jadi kalau kalian yang pakai narkotik hanya untuk kompensasi atau pelarian dari masalah kalian atau beban pikiran kalian, itu nggak jalan keluar coy. Aku juga gitu dulu. Aku jadikan narkotik itu jadi kompensasi gitu. Ini kok nggak ada gunanya. Ya paling lagi pakai bius masih ada. Oke lah, kita bisa lupa inilah, bisa enjoy gitu, bisa happy, bisa seneng. Tapi habis bius ya balik lagi, ya kan? Jadi itu nggak solusi. Jadi sadari itu nggak solusi, ya. Atau yang mau make gitu biar keren-kerenan gitu, biar dilihat, wah ini oke, kau layak dalam pergaulan macam apa coy? Hah? Sampai kapan kau mau kayak gitu? Sampai kapan? Tanya dulu sama kau, sampai kapan kau mau kayak gitu? Aku mikirnya gitu, mau sampai kapan aku kayak gini? Terus-terusan kayak gini, aku bentar lagi aku game juga. Tau game? Tewas. Makanya mikir, kalau nggak kena dihukum, kena di kesehatan. Siapa bilang narkotik nggak bahaya bagi kesehatan? Bahaya kali itu pun. Jadi berpikir, mau sampai kapan gitu loh. Hidup masih mau panjang loh. Mau game cepat, silakan teruskan. Tapi aku sarankan jangan. Sayang hidup kita kalau hanya untuk mati konyol gara-gara narkotik. Berakhir konyol gara-gara narkotik itu sayang kali, ya kan? Makanya berpikir. Itu aku dulu berpikir begitu, ya. Berhenti. Gimana ya kalau berhenti gitu? Gue pikir, wah hidupku senang kok gara-gara itu. Wih, berlimpah ruah kok, nggak cuman make aku. Berlimpah ruah, wanita kiri kanan, kurang apa aku dulu nikmatnya hidupku. Tapi aku pikir, mau sampai kapan aku kayak gini? Mau sampai kapan? Toh kesenangannya sifatnya temporer kok, ya kan? Kalian yang make ini, kalian ngakui nggak kesenangannya temporer? Setiap itu kalian pening lagi kak, cari barang lagi, mau make sembunyi mana bisa bebas. Nampak polisi game, angkut, ya kan? Hidup itu jadi nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena punya kecanduan gitu. Mau make pun harus mana bisa terang-terangan coy, ya kan?
Maka aku bilang, ngapain kalian pakai-pakai lagi? Hah? Mending jalani hidup yang tenang-tenang aja lah, yang normal-normal. Itu aku dulu mikirnya kayak gitu. Ih, capek kali aku hidup kayak gini ya, bodoh kali aku ya. Itu aku mikirnya kayak gitu. Kok ada yang, apalagi aku narkotik tuh pergaulan bebas itu aku untuk kompensasi masalahku gitu, masalah keluargaku. Nah, aku gak ketemu apa kok, kesenangan apa yang aku dapat? Gak, ya temporer gitu, nggak permanen ya. Miliki dulu kesadaran. Setelah pun sadar, oh iya ya, aku mau hidupku berubah. Untuk apa aku hidup kayak gini terus-terusan? Oh, hidup seperti apa yang aku jalani sekarang? Konyol gitu. Bodoh aku kalau kayak gini terus-terusan. Baru aku mau berhenti. Itu aku mau berhenti gitu. Dan aku bertobat tuh, aku ada sih video kesaksianku, tapi sayangnya udah aku hapus karena aku anggap terlalu agak vulgar sih kata-katanya. Aku kebetulan bertobatnya itu langsung ngalami mukjizat Tuhan itu di gereja. Aku pribadi. Intinya adalah aku langsung ditolong Tuhan kan gitu, langsung ditangkap Tuhan, ditolong Tuhan gitu. Langsung aku punya niat, didoakan, dan memang aku punya niat yang kuat untuk berhenti. Dan akhirnya detik itu aku berhenti, coy. Detik itu juga aku nggak lewat proses rehabilitasi. Tidak ada satu tempat pun panti rehabilitasi atau tempat rehabilitasi narkotik yang mencatat namaku sebagai salah satu penghuninya. Nggak ada, tidak ada, boleh dicek. Tapi aku bisa berhenti total karena Tuhan yang tolong. Bukan berarti rehabilitasi nggak bisa menolong ini ya, supaya orang berhenti narkotik, bisa. Kenapa? Yang terpenting adalah niat dan kita minta sama Tuhan untuk berhentikannya. Jadi Tuhan mau pakai media apa aja bisa. Kayak aku, cuma didoakan, selesai. Tapi aku punya niat, aku juga berdoa, Tuhan, aku mau lepas dari ikatan yang sangat mengikat ini, yang sangat membodohi aku ini. Aku hidupku pengen berubah total, 180 derajat, bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat kembali ke titik awal, namanya nggak berubah. 180 derajat. Iya, aku alami loh. Gitu aku selesai didoakan, detik itu aku berhenti. Malamnya aku diajak kawanku untuk make lagi, muntah aku. Nyium asapnya aja aku udah muntah gitu. Diajak nyabu, tahu kalian nyabu? Muntah. Nggak tahan, nggak tahu kenapa. Tapi itulah kuasa Tuhan. Simpel ya. Kayaknya orang, ih bang masa sih sesimpel itu? Ya memang iya, itu pengalaman hidupku loh. Tuhan nggak ribet-ribet sama gue. Aku sadari dulu, aku pahami dulu. Oh, hidup yang kayak gini udah nggak bener gitu. Happy, oke, berlimpah aku semua, berlimpah, duit banyak, main dunia hitam mau, duit banyak lah. Kejayaan dapat, nama tenar dapat, kekuasaan dapat, perempuan cantik kiri kanan, tiap hari keluar masuk check-in hotel, tidur sama perempuan cantik kiri kanan, model-model, banyak. Tapi apa? Hidupnya gitu buat aku happy sepenuhnya? Enggak. Ada juga nih ruang kosong dalam hatiku yang aku pikir kok nggak terisi juga ya. Padahal hidupku udah begini-begini juga gitu loh. Orang bilang nikmat, ya nikmat sih nikmat. Cuman ya ada kekosongan yang nggak pernah terisi. Gitu aku bertobat, itu kekosongan itu terisi. Dan aku mikir, ya itu dulu kehidupan yang dulu tuh sampah. Bener-bener sampah, kotoran. Jadi aku ya nikmati hidupku yang sekarang gitu. Jadi buat kalian yang pengguna narkotik atau yang terikat dalam pergaulan bebas, kehidupan dunia hitam, sadari dulu men. Enak gak? Mau sampai kapan kalian kayak gitu hidupnya? Tenang hidup kalian kayak gitu? Nikmat? Hah? Gitu pengen make, bingung, aduh, nyari barang, make sembunyi-sembunyi. Hidup juga nggak enak sama semua keluarga, karena tahu hidup kita kotor, malu juga, ngumpet sana ngumpet sini. Enjoynya hanya beberapa jam, sisanya ngapain? Mikirkan cara, gimana caranya bisa enjoy lagi. Bener kan? Makanya aku bilang, untuk itu pun gaya hidup yang kayak gitu pun duit perlu kencang. Dari mana? Kalau kerjaan lo bukan bagus, apa nggak mutar otak kalian dari duitnya? Ya kan? Pas pusing sendiri kan? Aku aja dulu yang bisnisku di dunia hitam, aku nggak perlu mikir untuk yang begitu-begitu. Aku mau mikir sampai kapan aku mau kayak gini? Bodoh kali lah aku kalau kayak gini terus.
Hidup yang nggak gena-gena, yang nggak guna-guna kayak gini aku, yang nggak berguna. Hidup yang tanpa tujuan. Enak-enak, temen-temenku bilang, wih enak kali kau katanya. Raja kali katanya. Raja, orang mikirnya kayak gitu. Yang kurasakan apa? Enggak juga kok. Duduk kiri kanan, wah duit banyak, tinggal banting di atas meja. Nah, banting nikmati kalian, habisi. Ntar ada lagi, gampang kok dapetin duit dulu gitu. Aku mikir apa yang kayak gini, hidup kayak gini. Nikmatnya bosan lama-lama kayak gitu, serius, bosan. Tiap hari begitu terus, bosan. Jadi itu harus kalian punya dulu kesadaran dulu, kesadaran niat baru doa minta sama Tuhan tolong lepaskan kalian. Karena kalau dari Tuhan yang tolong itu sembuhnya total gitu loh, nggak bersisa, nggak meninggalkan sisa-sisa, itu maksudku. Simpel kan, simpel. Tapi kalian jalani aja gitu, jangan lagi ngapain hidup-hidup kayak gitu. Hah? Capek yang ada, bukan ada bagusnya. Apa mau dibilang orang hebat? Nggak ada. Paling kawan-kawan segelintir orang aja bilang, wah hebat kau. Orang lain bilang apa? Sampah kau. Mau duit kita banyak bilang apa? Sampah. Makanya aku sampai sekarang nengok orang, mandang orang kalau punya duit dari hasil yang nggak benar, aku ngeliatnya bukan aku bilang sampah juga, tapi ya aku mandangnya aja. Beginilah. Tapi kalau caranya bagus, dia cari duit, jujur apa segala macam, memang berusaha keras dia, baru gini. Aku ya. Jadi nggak, ini kok aku bagikan tips ini nggak ribut-ribut harus begini nggak ribet sama aku kok. Memang aku jalani nggak ribet kok. Memang kehidupan setelah bertobat bukan selalu langsung mulus-mulus saja, nggak. Namanya adaptasi lah. Nggak, ini loh, hidup ini bukan langsung wih seindah bunga melati di padang bunga gitu, di taman bunga gitu. Enggak. Adaptasi itu memerlukan proses yang kita membiasakan. Hidup itu harus berubah, yang biasanya begini jadi begini gitu. Aku ngalaminnya nggak gampang kok. Proses adaptasinya nggak gampang. Dihina orang iya, dilecehkan orang iya, diam aja bu. Ya udahlah, ngapain kalau dulu gitu kan, aku gas terus lah. Anggota aku yang kesuruh gas gitu. Gaskan terus, kasihkan sekali. Aku kalau suruh anggotaku dulu ngegas orang, nggak pernah main-main itu. Jadi gitu. Ada perubahan, ada. Biasanya disanjung orang ini dilihat, aduh, bahkan teman-teman sendiri gitu. Hidup berubah kan jelas, kondisi finansial pasti berubah coy. Yang biasanya dapat duit, sumber duit itu enak, ini enggak lagi. Teman-teman yang biasanya nelpon, brotherku di mana posisi, boleh aku merapat, ini enggak, ketemu di jalan, kau dari mana? Aku tanya, pernah ada kejadian loh. Bro, di mana kau sekarang? Taunya dia di mana aku. Dia pun tahu di mana rumahku. Nanya kayak gitu dia. Bayangkan, menghilang dulu yang biasa merapat, menghilang. Aku pikir nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Toh aku ya bagus, untung aja Tuhan kasih kawan-kawan yang dekat-dekat sama aku tuh yang bagus-bagus. Ya nggak ada masalah. Tapi ya begitulah. Ketemu orang-orang, oh ternyata gini ya. Lagi kita jaya, lagi kita merapat semua, tiba lagi ini enggak. Ketemu kecewa, pasti ada rasa kecewa sedikit lah. Kalau nggak ada rasa kecewa, bohong juga kan gitu. Tapi itulah proses masa adaptasinya ya. Nanti kalian terbiasa sendiri kok, namanya adaptasi lah. Dan jelas hidup berubah itu, hidup normal tuh jauh lebih enak men. Ya aku udah santai aja, slow aja, nggak ada lagi beban apa gitu. Persoalan hidup tetap ada, permasalahan hidup tetap ada, namanya hidup. Kalau nggak mau ada masalah ya mati lah kan gitu. Orang meninggalkan masalah juga kok. Iya kan? Apa tahu masalahnya apa? Dia mau kemana? Ke neraka apa ke surga kan gitu. Kalau aku punya keyakinan, iman, aku pasti ke surga kan gitu. Tapi ya itulah maksudku. Jadi jangan berpikir telah bertobat hidup semulus jalan tol. Enggak. Hidup itu bakal seindah taman bunga yang penuh dengan bunga-bunga melati mawar. Namanya hidup. Enggak begitu. Tapi apa? Tuhan selalu tolong dalam setiap persoalan hidup. Udah gitu aja. Itu yang membuat hidup jadi lebih indah. Itu aja sih. Ya seharusnya hidup ini nggak tenang jadi tenang gitu. Nggak ada lagi rasa was-was.
Gak ada lagi rasa malu, minder ketemu orang-orang yang baik-baik kan, kita kan nggak minder lagi. Oh, aku kan hidupku kan nggak kotor lagi kan gitu, nggak yang kayak gitu-gitu lagi yang ku buat. Nah gitu. Jadi hidup ini pun jadi lebih enak lah, lebih rileks. Apa-apa juga enjoy kan gitu. Oke? Jadi sobat, ingat, nggak ada guna kalian di dunia pergaulan ini ya, dunia hitam, pergaulan bebas, narkotik tuh nggak ada guna. Percayalah nggak ada guna. Mau kutanya dulu, mau kalau dibilang nggak ada gunanya bang, apa gunanya? Jawab dulu yang pasti, yang jelas, yang detail, yang ilmiah lah ya. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Untuk apa kalian jalani sesuatu yang nggak ada gunanya? Kan cuman bisa buat happy bang. Hah? Happy beberapa saat. Itu pun bukan bisa happy gimana kali. Setiap happy, apa nggak pening lagi? Aku mau happy lagi, memikirkan untuk happy yang berikutnya, merancang itu semua, ya kan? Jadi berhentilah jalani hidup normal, bertobat itu jauh lebih bagus. Ya, aku bisa ngomong gini karena aku pernah menjalaninya. Oke? Jadi akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan share video ini ke banyak orang biar orang-orang juga tahu apa dan bagaimana cara untuk keluar dari dunia hitam, berhenti dari narkotik, keluar dari pergaulan bebas. Oke? Terima kasih ya, sobat. Salam hormat dari saya. Yuk, bye-bye.